Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Basa Basi. Bincang asik, banyak inspirasi. Tentunya podcast ini dari podcast Dema FDKI. Dan kali ini kita kedatangan juga demisioner dari Ketua Umum Dema FDKI tahun 2023 ya. Nah, boleh nih perkenalan dulu nih Kak. Boleh ke teman-teman semuanya nih. Ya, perkenalkan nama saya Faris Rizaldi. Saya mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, Kak Faris ini berarti angkatan berapa nih? Masuknya dulu. Dulu saya masuk kuliah di tahun 2020, zaman COVID ya. 2020. Oke, aku 2023 ya. Waktu itu Kak Faris jadi ketua umum, aku masih mabanya tuh di Iya. situ. Nah, teman-teman semuanya, Kak Faris Rizaldi ini merupakan salah satu demisioner yaitu ketua umum di tahun 2023 di Dema FDKI gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Kak Faris tentang pengalamannya. Di sini topik kita mengenai gimana sih tips mahasiswa untuk mendapatkan peluang kerja. Di sini kita akan mengulik nih kisah-kisah dari Kak Faris sendiri tentang bagaimana sih apakah peluang kerja itu dibentuk ataukah ditunggu saja gitu ya. Tentunya ini kan sangat-sangat ditunggu nih buat mahasiswa. Khususnya aku sendiri nih Kak. Kan yang namanya mahasiswa kita ujung-ujungnya kerja kan ya. Betul. Betul. Nah, gimana nih caranya ketika kita sedang mahasiswa untuk meniti karir kita, jadi supaya ketika kita keluar dari kampus kita sudah siap kerja nih. Nah, Kak Faris ini kan merupakan fotografer, videografer, apalagi pilot drone, terus juga virtual jockey, streaming dan lain sebagainya. Pokoknya tuh Kak Faris tuh berbasis di multimedia Multimedia, begitu ya. Nah, boleh nih Kak Faris sharing-sharing dong. Gimana sih pengalaman Kak Faris waktu mahasiswa nih? Apakah semua yang Kak Faris dapatkan itu dulunya cuma ditunggu aja, ataukah Kak Faris ya harus mencari peluang itu sendiri? Boleh dong dijelasin nih. Oke. Berbicara buat ngomongin peluang kerja sekarang ya. Iya. Sebenarnya dari awal masuk ke KPI, Iya. jujur masuk ke KPI dulu karena memang aku agak kurang nilai di agamis Oke, sebenarnya. iya. Dan menurutku pada saat itu pas masuk ke YIN pada saat itu yang tergolong kelihatan sedikit Oke. umum ada PMI sama KPI. Betul, saya Menurutku. juga merasakan itu kan. Aku juga merasakan. Kayak KPI deh. Betul, Jadi ya betul. udahlah masuk ke KPI. Dan kemudian awalnya sama sekali gak ada ketertarikan untuk terjun ke dunia fotografi videografi sebenarnya. Oke. Cuma pada saat itu awal mulanya berasal dari event-event di HMJ karena kan di 2021 kalau nggak salah saya masuk ke pengurus KPI HMJ itu ada beberapa proker kan pasti berjalan tiap tahunnya, pasti ada event, ada segala macamnya. Terus ngeliat kayak teman-teman dari PDD ngeliat Iya. bawa kamera, ngusut kamera, Keren terus ya kayak awal kelihatannya. selesai event nongkrong di warung sambil ngedit. Pas ngeliatin kok keren ya Iya. gitu. Kayaknya Iya, asik betul, deh betul, gitu. asik Akhirnya ya. ya udahlah mencoba buat belajar Betul. awal dari coba-coba nyari footage sendiri, terus kemudian ngedit gimana kita buat ngegodok Oke. video-video mentahan ini jadi satu video yang memang bisa dipublikasi ke ya minimalnya di HMJ lah gitu. Betul, Terus ya, di kemudian story. akhirnya ya udahlah berjalan akhirnya baru ternyata bisa ada peluang kerja di skill ini Iya, gitu di betul. videografi fotografi. Akhirnya ya udah lanjut bertahap kayak gitu sih sampai Iya. sekarang. Berarti awalnya memang dari minat, ada muncul minat ya. Betul. Muncul minat ketika melihat orang-orang. Aku kayak waktu itu dulu Kak. Kalau Kakak kan di bidang multimedia, aku di bidang komunikasinya, Nah, gitu ya. Ngomong-ngomongnya, aku kayak waktu itu kayak tertarik nih sama teteh-teteh ya MC, kakak-kakak ya MC. Nah, memang dari situ tuh terbentuk yang namanya
peluang kerja ya kayak setelah Betul. kita punya hobi, kita punya Hmm, minat, kalau itu memang diasah terus, memang itu menjadi sebuah peluang kerja juga ya. betul. Dan itu memang Sebenarnya untung juga buat kakak yang setelah sekarang. sebenarnya kalau dibilang untung ya alhamdulillah. Cuma maksudnya buat awal-awal sih mikirnya nggak yang terlalu harus, oh pokoknya aku keluar harus dapat di price segini, Oke, harus Kak. di segini ada patokan minimum price buat kitanya Mm-mm. gitu. Tapi eh, gimana cara kita buat ngebangun skill kita dulu, ngebangun eh koneksi kita dulu terutama. Terus ya gimana kita ngerasa kalau klien itu bisa gitu, maksudnya buat Mm-mm. pantas buat ngehargai jasa kita Betul gitu, ya. mungkin gitu sih. Karena sebenarnya balik lagi bukan dari gimana caranya kita dapat klien Mm-mm. sebenarnya. Ya kalau misalnya dapat klien ya kita misalkan MC ataupun kita dokumentasi udah Betul. 50.000 satu event gitu, atau enggak Iya. satu event kita dapat makan doang atau apa Oh, kayak gitu ya oke. bisa lah, maksudnya yang nggak cuma kita dapat klien tapi kita juga harus ada eh apa yang kita udah Mm-mm. siapin dari Betul. matang-matang apa sebelumnya gitu, Mm-mm. jauh sebelumnya. Oh kita hasil videonya kayak gini. Oh kita misalkan MC-nya kayak Mm-mm. gini. Cara kita buat ngebangun value ke klien itu Iya. kita harus dapetin dulu itu Betul sih. ya, skill kitanya ya Kak ya, Betul, nggak hanya kita pengen uangnya aja gitu ya, tapi betul. betul kayaknya soalnya di sini kebanyakan memang mahasiswa pengen Iya, praktis uangnya aja cepat praktis gitulah. seperti itu, sedangkan skill mungkin kita belum ada gitu ya, makanya Iya, skill itu yang memang harus kita asah terus ya. betul. Dan dulu Kak Paris tuh berarti ketika mahasiswanya nih, waktu awal-awal mahasiswa suka ikutan kayak freelance kerja ataupun magang ataupun gimana Hmm. tuh Kak? Dan Kalau menurut Kak Paris penting nggak tuh yang namanya kerja atau freelance gitu? oke, sebenarnya dari awal saya terjun mulai ke as a profesional ya, maksudnya Iya. ketika saya terjun baru ke dunia luar itu di tahun 2021 akhir 2022 lah. Maksudnya pada saat itu kan saya udah siap kalau walaupun masih ngegandeng orang ya Mm-mm. yang memang dia udah pengalaman di apa freelance videographer dokumentasi kayak gini, tapi saya seenggaknya udah ada pegangan. Oh nanti semisal saya kerja di luar tuh kayak gini loh. Oh kayak gini loh, oh Iya kayak gini sudah ada loh. Iya, gambaran ada ya, gambarannya. iya. Nah, barulah di gongnya tuh di 2022. Waktu itu Mm-mm. ketika acara muktamad dari Hari Santri Kemenag RI itu kayak oh ternyata kayak gini ya. Maksudnya Mm-mm. as a profesionalnya bener-bener profesional gitu. Iya. Maksudnya terjun bener-bener langsung. Barulah di situ mulai berani buat oh ya udah terjun Iya. sendiri gitu, maksudnya bisa keluar keluar freelance ya, samping sambil belajarnya di tetap di organisasi Mm-mm. sebenarnya kita ngasah skill kitanya di situ, karena dulu beberapa dari HNJ kemudian lanjut ke Dema Fuad pada saat itu aku bener-bener yang oh ya udah saya fokusin, karena di awal HMJ masuk HMJ itu kan saya bukan di kominfo bukan di Media. media, Mm-mm. sorry, tapi di public relation. Oke. Jadi mulai tahun berikutnya masuk ke Dema Fuad itu baru di medianya, media Mm-mm. kreatif pada saat itu. Jadi udah bener-bener pure eh, skalanya udah kalau misalkan nyari skill ngasahnya di organisasi, baru Mm-mm. kita terjun keluarnya ya baik klien kayak gitu, berani terjun luar. Ya samping-sampingan lah sebenarnya Betul mah. betul. Kalau kayak gitu sih. Oke. Tadi kan menjelaskan bagaimana ketika memang penting ya kita sebagai mahasiswa untuk bekerja freelance juga. Tapi menurut Kak Faris, penting gak sih kita relasi juga gitu? Relasi untuk bagaimana misalnya kan yang namanya kerja, apalagi kita sebagai freelance gitu, Mm-mm. harus ada orang juga kan, entah itu lingkungan kita yang support Mm-mm. ataupun memang relasi kitanya. Nah, menurut Kak Faris penting nggak ataukah ada nggak sih pengalaman dari yang namanya lingkungan ataupun teman-teman berpengaruh gitu terhadap Kak Faris sendiri? Kalau menurut saya jelas sangat berpengaruh Sangat ya, sangat relasi. berpengaruh. Karena mungkin kalau Heeh. dulu saya dari pas awal maba
nggak terjun ke organisasi, maksudnya ya bahasa ini apa, mahasiswa kupu-kupu kali ya, maksudnya yang cuma datang ke kampus, masuk kelas udah Iya, selesai pulang pulang. gitu, ya nggak bakal di titik sekarang gitu, Betul, maksudnya betul, ya betul. eh, saya nggak menghilangkan bahwasanya ya bener-bener emang saya kayak gini ya kayak relasi dari teman-teman juga, dari lingkungan kampus juga. Mm-mm. Toh ya sebenarnya dari ajakan-ajakan kita hmm, apa ngumpul-ngumpul kayak gitu, Mm-mm. terus ya oh ternyata si A bisa kayak gini, Iya, si betul. B bisa kayak gini, si C bisa kayak gini. Oke, ikut ke mana dulu baru. Nah, dari situlah baru dapat relasi-relasi yang Mm-mm. memang eh feedback buat kitanya cukup baik lah Mm-mm. maksudnya. Kayak gitu sih. Pengaruhnya penting banget berarti ya. Jelas Soalnya penting banget. aku suka lihat memang tim-tim multimedia gitu kayak suka nongkrong-nongkrong itu pasti Mm-mm. saling tukar ilmunya ya, Betul, ataupun nanti saling sharing kerjaan juga, betul gak ya? betul. Seringnya kayak gitu karena sebenarnya eh, di lingkungan saya pun ada beberapa, bukan cuma satu bendera, Mm-mm. tapi ada beberapa bendera yang memang si A punya bendera sendiri, si Iya, B betul. sendiri, terus ya ya udah, maksudnya nggak yang kompetitor apa Mm-mm. gimana, tapi ya udah nih, kalau misalkan saya padet, misalkan sehari ada double apa tiga Mm-mm, empat betul ya. misalkan, ya Saling sharing ya, lempar-lemparnya iya betul, betul. di situ. Karena ya sebenarnya yang ngebantu buat naikin value kita sendiri juga dari situ Iya, betul sebenarnya. ya, dari Dari teman-teman relasi dari relasi, pertemanan betul itu ya. juga Aku sih. juga merasakan, Kak. Iya. Jadi kita nggak boleh menutup yang namanya relasi, yang namanya lingkungan ya. Kalau Betul. kayak gitu kita bukan nggak boleh jadi tipe orang yang ini mah apa namanya, bakat saya, ini mah kemampuan saya, sama mah jangan meniru gitu, Iya. nggak kayak gitu ya Iya, namanya. jelas. Malah sharing sharing ya harusnya ya. Harus saling saling karena sebenarnya seringnya malah just karena kalau di dokumentasi sendiri kan punya karakternya Mm-mm. masing-masing Iya, betul ya. tiap Ciri individunya nih. khasnya ya. Nah, Ah, kayak punya ciri ya khas misalkan MC juga masing-masing. punya kan kayak Betul. intonasinya Mm-mm, dan sebagainya, pembawaannya. pembawaannya pasti punya ciri khasnya masing-masing Betul. di tiap dirinya. Nah, begitupun ya kita di dokumentasi pun seringnya malah kita gimana kita caranya belajar buat niruin karakter orang. Mm-mm. Jadi misalkan eh, saya ada kerjaan dari teman si A nih. Oke ya. Nah, di bendera ini tuh karakter warnanya, Mm-mm. karakter ngambil angle segala macamnya kayak gini. Nah, gimana caranya saya pun harus bisa ngikutin ke situ karena ya balik Betul, lagi betul. kerjanya dari dia gitu. Mm-mm. Mungkin kayak gitu Iya, sih kalau iya. kalau di Benar-benar berpengaruh ya. Jadi kita tidak boleh menutup diri ya yang namanya kayak betul. gitu. Makanya ya itu dia, rezeki itu malah dari mereka-mereka juga kayak Betul. gitu ya. Nah, waktu dulu Kak Faris jadi mahasiswa nih, pastinya kan yang namanya kuliah tuh kan tetap banyak tugas ya. Mm-mm. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa juga pengen yang namanya kerja ataupun sama organisasi juga. Gimana sih cara menyeimbangkan tuh antara yang namanya kerja dan juga di samping tugas-tugas kuliah yang Mm-mm. kayak gitu gitu. Sebenarnya balik lagi karena kan eh pilihan orang-orang yang beda-beda ya. Mm-mm. Maksudnya ada yang memang oh saya fokus kuliah, Ya, betul. selesai lulus kerja udah gitu. Mm-mm. Nah, ada yang memang beberapa ngebangun eh persiapan mental dan sebagainya itu di perkuliahan gitu. Betul. Ya, maksudnya gimana ngebagi waktunya ya sebenarnya eh pinter-pinter kitanya aja sih, Manage-nya maksudnya ya, manage nge-manage-nya. waktunya ya. Jadi dari awal yang memang kita kuliah, terus kemudian misal siang kuliah, malam ngedit, Mm-mm. misalkan, terus kemudian eh, s- apa pagi kuliah lagi, siangnya organisasi, sorenya dan Betul. sebagainya ya. Gimana pinter-pinter kita nge-manage-nya dan mana yang lebih penting ya gitu. Mm-mm. Karena siapapun ngerasa bahwa pernah di posisi kayak yang oh karena memang kuliah misalkan bukan lagi UAS atau UTS, sempat beberapa di pertemuan tuh kayak Mm-mm. oh bentrok nih kuliah sama kerjaan Iya, iya, misalkan. betul, betul. Kerjaannya misalkan nggak bisa ditinggal dan memang sehari full gitu Mm-mm. kayak gitu, tapi kuliah cuma cuma Mata di kuliah. satu satu mata kuliah atau dua mata Betul. kuliah dan nggak yang UTS UAS dan sebagainya, Mm-mm. absen kali ya gitu ya. Jadi Cuma sedikit-sedikit ya. iya, jadi kayak gitu ya. Tantangannya sebenarnya ada di situ sih Betul ya, maksudnya. yang Jadi gimana berusaha. kita gimana pinter nge-manage-nya ya dan siap nanggung resikonya Betul. sebenarnya.
resiko apa gimana kita kalau misalkan milih kekerjaan ya mungkin relasi kita di kerjaan bakal bertambah dan sebagainya. Tapi kita Samping di itu. perkuliahannya mungkin agak sedikit berkurang karena ya balik lagi itu maksudnya eh sebenarnya freelance ketika mahasiswa itu Untungnya besar banget ya untungnya Kak ya. besar. Iya. Kemudian ya eh resikonya juga cukup besar. Maksudnya Betul. kayak ya nggak jarang juga saya kayak yang mungkin ngulang MK kayak Wah. gitu-gitu pun pasti nggak jarang gitu. Maksudnya ada sekali dua kali yang memang oh ini kayak karena saya kebanyakan hidup di kerjaan gitu. Jadi kuliah kadang-kadang dilupain dan Betul, betul. sebagainya kayak gitu sih. Jadi di balik untungnya yang besar, resikonya juga yang Resikonya juga besar ya. besar. Jadi mungkin Tetap. tergantung gimana kekaliannya juga ya. Memang Iya. ada beberapa mahasiswa yang kayak tadi kakak kuliah pulang, Mm-mm. ataupun ada yang mahasiswa yang kuliah organisasi. Mm-mm. Nah mungkin Kak Faris ataupun sama kayak Nadia sendiri, kita kayaknya tipe yang memang dua-duanya tuh Iya, ya. dua-duanya juga. Tapi ketika dua-duanya diembat sama kita, keteter semuanya. Iya, jadi pusing juga kan. Maksudnya Gitu. ada PR juga Betul. sebenarnya. Tapi karena ya ketika kita milih dua-duanya, karena kita tahu kalau kita meninggalkan freelance Hmm. itu bakal yang ya kita namanya kuliah kan 4 tahun ya Kak, ujungnya kita kan pengen kerja gitu ya. Betul. Dan di angka 4 tahun ini gimana caranya kita biar ketika kita keluar kita Hmm. udah siap nih. Makanya ya Betul. udahlah, meskipun kita sekarang agak dar-der Ya. agak kedebak-kedebuk kuliah tambah kerja, yang penting kita bisa menyesuaikan lah ya gitu. Iya, gimana pinter-pinter kita manage aja. Dan maksudnya Heeh. nggak jarang juga ada resiko tertingginya ya. Saya sempat ada pengalaman kayak Heeh. setelah ada di kerjaan, kemudian klien kayak ngerasa oh cocok nih. Mm-mm. Maksudnya terus kemudian ditanya masih kuliah terus saya Iya. jawabnya iya masih terus nggak nggak lama dari itu masih ada obrolan-obrolan yang memang kira-kira lulus berapa tahun lagi terus Biar langsung direkrut gitu ya. iya terus kadang ada beberapa yang udah kuliah mau cuti dulu aja nggak masuk sini dulu gitu ya godaan terbesarnya mungkin Betul, kayak gitu ya maksudnya betul. ya kita kerjaan udah di depan maksudnya yang kapan lagi kita dijemput Mm-mm. sama kerjaan gitu kan Iya betul ya. terus di balik itu juga ya ini kita udah mulai buat kuliah nih masa gak dituntasin gitu kan jadi ya ada kebimbangan sempat ada Kebimbangan, bimbangannya di betul, situ betul. sih Terus juga karena mungkin Kak Farid sendiri kan bekerja dari hobi sendiri. betul Yang namanya kerja dari hobi itu pasti nggak bakal kita yang namanya eh, capek ada mungkin. ada Nggak bakal ada yang namanya beban ya kayak. iya Jadi ketika kita mengerjakannya pun kita enjoy ya gak kayak ada tekanan nggak ada iya tekanan gitu ya. Karena ya itulah untungnya tuh ya memang ya itu tadi kata Kak Faris bilang juga yang namanya pekerjaan tuh datang dari yang namanya minat juga sendiri ya. betul Yang namanya gimana minat dari sendiri. diri Mm-mm. kitanya dan eh nggak beberapa nggak sekali dua kali maksudnya ya kayak yang gimana sih eh kita ngejalanin kerjaan tapi nggak ngerasa diteken Tekan betul nggak ya Kak ya. ngerasa capek nggak ngerasa apa namanya nggak ngerasa ada beban dan jadi kayak kita pulang Kerja pun kerja tuh kayak yang oh ya udah ya maksudnya udah udah. biasa gitu Betul betul dan betul betul. ya terjadi di saya sendiri kayak misalkan saya pernah di pas ada kerjaan visual joki itu karena memang saya udah nemuin kayak oh passion saya di sini nih Betul. gitu kayak enak nih jadi kayak yang pulang selesai ini pun kayaknya kurang deh Iya. kapan lagi ya ada kerjaan kayak gini lagi Betul ya betul ya. kapan lagi ya ada kerjaan kayak gini Mm-mm. lagi dan sebenarnya eh ya itu balik lagi tadi skill terus kemudian relasi itu datang dari lingkungan sekitar ya Betul sebenarnya betul. ya jujur kalau misalkan nggak ada kalau misalkan saya nggak kuliah dulu mungkin saya nggak bakal terjun ke Mm-mm. misalkan videografi, fotografi atau mungkin bahkan ke VJ pun sekalipun karena sebenarnya VJ juga belum lama jadi nggak ada kepikiran buat
oh gimana sih ini nampilin layar kayak gini, ternyata Betul. ada Ada yang loh. ngoperasiin loh, Betul di bukan belakang ini cuma ya. colok-colok gitu aja gitu kan. Dan ternyata ya udah, dan saya pun sebenarnya belajarnya ya dari kampus-kampus Mm-mm. juga. Pada saat itu ya dari HMJ di komik, pada saat itu eh ditantang sama ketua umumnya kayak yang sok di komik mau nggak ada gebrakan baru yang kira-kira sekiranya di kampus itu belum ada. Betul. Oh iya, nah dia tahu yang waktu itu. Bingung kan jadinya, akhirnya Iya, iya. gimana caranya yang nggak ada di jurusan-jurusan manapun. Akhirnya ya udahlah coba buat, karena pada saat itu kan COVID juga. Jadi masih apa bahasanya semi online gitulah. Betul, Jadi betul, ada betul. offline, hybrid kayak Heeh. gitu. Jadi ya udahlah nyoba, temen ada yang ngusulin coba ini ada nih kayak biasa di konser-konser dan Iya, sebagainya. videotron gitu. Cuma pada saat itu emang dana HMJ belum Mm-mm. mencukupi buat Betul. videotron. Jadi akhirnya ya udahlah eh saya buat ngalihinya ke proyektor dulu pada saat Mm-mm. itu. Barulah nggak lama di tahun berikutnya ada MK-MK yang beberapa Mm-mm. buat screening film, terus pameran fotografi Betul, dan betul. sebagainya. Barulah kecetus Exolus pada Iya, saat itu. Kalau betul. tahu Exolus ya, itu salah satu apa ya, wadah pertama kali saya yang terbesar gitu. Mm-mm. Maksudnya Mm. panitia segala kayak yang nih kalau lu mau jadi VJ, Iya, iya. coba nih kita sediain wadahnya gitu, Iya, ada videoturnya sebagainya. Oh ya udah gongnya di situ, dan Mm-mm. ternyata keluar pun banyak yang butuh Mm-mm. ini juga gitu, Mm-mm. VJ juga. Mungkin kayak gitu Gitu sih. ya. Oke, oke. Tadi setelah menyimak berarti tidak hanya dari minat yang muncul, bahkan dari organisasi pun itu yang berpengaruh Betul. banget ya kak ya. Malah kebanyakan saya Dari dari organisasi ya. organisasi, Iya. lingkup apa skill-skill yang memang oh ternyata Mm-mm. saya bisa nih kayak gini. Oh tertarik nih kayak gini, Betul, kayak betul. asik deh kayak gitu kayak Heeh. gitu. Karena ya kalau kita meskipun kita kuliah tapi kita tidak ada wadahnya, tidak ada sumber ide, sumber tempat buat kita menampung ide-ide kita, percuma ya kak ya. Betul. Dan memang organisasi itu adalah sebuah tempat juga. Tadi kata Kak Hmm, Faris, Kak Faris bisa belajar tentang apapun itu mm-mm. multimedia ya dari organisasi. Betul. Nggak tiba-tiba di kelas juga. Iya, nggak Nggak tiba-tiba mungkin ya kak ya. ting langsung oh bisa Enggak. nih kayak gini enggak. Makanya itu ya buat teman-teman juga nanti ya penting juga yang namanya organisasi, yaitu Betul. buat menyalurkan ide-ide kita ya. Mm-mm. Soalnya di kelas kan memang kita nggak diajarkan sepenuhnya ya di Iya, dan pelajaran mungkin lapangannya. praktek pun nggak yang Nggak ada. nggak yang sedetail gimana Betul. kita kerja di lapangannya sih. Intinya di lapangannya gitu ya. Nah, terus kalau nih ada beberapa nih pertanyaan terakhir. Kalau Kak Faris kembali lagi ke zaman awal-awal kuliah gitu ya, ada nggak sih pesan ataupun apa sih yang akan aku lakukan lagi kalau aku kembali ke awal-awal kuliah biar ketika aku sudah ada di dunia kerja ataupun ketika aku sudah lulus aku bisa siap gitu. Apa yang harus dilakuin? Gini, bicara gimana? Sebenarnya kayak langkah dulu kenapa ngambil ini sih? Mm-mm. Kenapa nggak yang lain ya? Oke. eh saya dulu kalau pengen balik ke mahasiswa lagi di awal, Mm-mm. justru pengen benerin skala di lingkup organisasinya sebenarnya. Oke, iya. Jadi ketika saya terjun keluar dan tahu dan tahu maksudnya banyaknya IO Mm-mm. dalam ngejalanin event, ternyata jauh berbeda sama yang di organisasi yang ada di kampus. Oh iya. Karena kita dulu di organisasi kan, oh kita udah pede nih, Mm-mm. kita organisasi misalkan udah 4 tahun berturut-turut kita organisasi terus Betul, gitu betul. kan. Terus setelah lulus kayak, wah udah pede nih, IO juga ayo gitu kan. Dan ternyata banyak hal-hal kecil yang memang eh apa ya, pada saat saya dulu di Dema ataupun di HMJ itu hal-hal sedetail koordinasi pun perlu diluruskan gitu. Mm-mm. Maksudnya nggak bisa yang kayak misalkan dari anggota langsung ke ketum Betul. atau dari ketum langsung ke anggota, karena jalur koordinasinya kan tetap ada bagian-bagian yang Mm-mm. koordinatornya, kemudian sub-sub kepala-kepala bidangnya. Nah lewat jalur-jalur situlah yang aku berpaham ternyata oh ngejalanin event Mm-mm. di
yang real event as a profesional itu ternyata hal sedetail itu gitu loh. Nah, sebenarnya kalau aku pengen balik lagi ke awal gimana jadi mahasiswa ya pengen ngulik lagi di situnya sih. Oke. Gimana kita ketika di organisasi dan sebagainya tuh ternyata banyak yang apa ya? Sebenarnya udah bagus, udah cukup, tapi agak kayak yang, Dibenahi kayak ya. kurang deh gitu deh gitu. Oke. Kayak Mungkin gitu ya, itu itu sih. dia ya. Dan terakhir nih Kak Faris, ini kan mau ada mahasiswa baru juga ya. Mm-mm. Boleh dong Kak Faris sampaikan ke teman-teman calon mahasiswa baru di FDKI, terus kayak gimana sih apa yang harus kamu lakuin ataupun pesan yang Kak Faris sampaikan buat mahasiswa biar ketika kalian lulus, kalian sudah siap di dunia kerja gitu. Oke, pesan buat mahasiswa sebenarnya apa ya, bukan kalau misalkan berbicara tentang gimana jalannya kita, balik lagi ke diri masing-masing. Yang penting sering-seringnya mau salah, sering-seringnya ngaku kalau diri salah, sering-seringnya harus bisa salah. Karena kalau kalian salah, kalian bakal belajar. Dan balik lagi, gimana cara kita dapat pengalaman yang bisa sampai sekarang ya karena pengalaman sebelum-sebelumnya. Betul. Dan nggak sedikit, maksudnya ngambil jalan yang memang ada beberapa opsi 3, 4, bahkan lebih. Kita arahnya mau kemana, kita tujuannya mau kemana, dan nggak apa-apa, cobain semua juga nggak apa-apa. Jadi kita cobain semua dan dirasa, oh ini nggak cocok, ini nggak cocok, barulah dari situ kita dapat nyimpulin, oh passion saya kayak di sini deh, oh kinerja saya kayak di sini. Dan kemudian ketika di kelas pun jangan hanya cuma oh kita belajar udah, kita presentasi segala macam selesai, nggak yang cari-cari relasi obrolan dari sana sininya ya. Kalau pandangan saya sih sebenarnya kenapa adanya organisasi, karena lingkup relasi dari organisasi itu sendiri luas. Dan maksudnya nggak cuma di skala mahasiswa dari organisasi itu tersebut aja. Jadi kayak banyak demisioner yang bahkan mungkin udah lulus dan sebagainya, itu pasti nggak sedikit yang memang ngerekrut, ngajak dari anggota-anggota organisasinya. Betul, Kak. Mungkin itu sih. Betul. Nah itu ya, seperti tema kita tadi, yang namanya peluang kerja itu dibentuk ya teman-teman, bukan ditunggu. Jadi banyak-banyakinlah buat teman-teman maba nanti pengalaman-pengalaman ketika kuliah, karena yang namanya kerja nanti nggak datang sendiri, kita harus membentuk nih selagi kita masih mahasiswa. Nah itu dia tadi Kak Faris, obrolan-obrolan menarik ya. Siap. Sebenarnya kayaknya perlu beberapa SKS gitu kita gali terus Mbak ya. Tapi ini memang kita episode kalinya kita cukupkan saja. Terima kasih buat Kak Faris atas Siap. waktunya, dan Sama-sama. mudah-mudahan kita nanti bisa next time ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin, Gitu, Haris. oke. Nah buat teman-teman, itu dia tadi podcast kita. Semoga apa yang tadi Kak Faris sampaikan juga bisa diambil manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dicukupkan di podcast Basa Basi, bincang asik banyak inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey.